Jakarta. Dan saya sudah perintahkan Kapolri untuk mengusut tuntas jaringan-jaringan pelaku yang melakukan. Saya perintahkan untuk mengejar sampai ke akar-akarnya, karena kita tahu korban yang ada ini sudah keterlaluan. Korban-korban yang ada, tukang ojek menjadi korban, sopir angkot menjadi korban, penjual lapak, kelontong menjadi korban, polisi menjadi korban. Dan saya menyampaikan rasa duka yang mendalam pada para korban dan warganya, baik yang masih di rumah sakit maupun yang meninggal, terutama kepada aparat kepolisian yang gugur dalam menjalankan tugas. Dan saya menyerukan agar semua anak bangsa di seluruh pelosok tanah air tetap tenang dan tetap menjaga persatuan. Kita harus terus menjaga ketenangan, menjaga kesejukan, karena hari-hari ini kita, umat Muslim, sedang mempersiapkan diri untuk masuk ke bulan Ramadan untuk menjalankan ibadah puasa. Ya, Rio Manik. Ya, Rio Manik. Anda bisa dengar saya? Ya. Oke, baik. Bisa ceritakan apa yang terjadi di sana? Ya, saat ini saya sedang berada di Terminal Kampung Melayu. Tepatnya tadi pada pukul 9:20 ada sebuah ledakan yang diduga bom. Dan yang saya lihat sendiri ada 2 korban. Salah satunya seorang polisi yang berada tepat di belakang saya. Bom itu ditaruh di dekat parkiran motor yang tepatnya di dekat toilet. Ya, saat ini petugas kepolisian sedang melakukan sweeping untuk membersihkan area dari sisa-sisa dari lokasi bom untuk agar dilakukan penyisiran bom oleh gegana. Ya, begitu. Ya, Rio, tadi Anda katakan bahwa bom itu adanya di parkiran ya. Artinya itu bukan di dalam bus Transjakarta itu sendiri ya? Bukan. Yang saya dapat informasi dari masyarakat dan saya lihat sendiri, bom itu adanya di sekitar parkiran motor yang tepat di belakang saya ada mobil mikrolet dan di belakangnya ada beberapa kendaraan motor dan di situ terjadi ledakan. Dan saya melihat sendiri ada 2 korban yang luka-luka dan dibawa ke rumah sakit terdekat yang diperkirakan salah satunya seorang polisi dan seorang supir, seperti itu. Seperti apa kondisi mereka yang terkena bom korban? Yang kondisi yang saya lihat sendiri, mereka itu terkena luka parah seperti di bagian kaki dan sempat meminta tolong pada masyarakat untuk membawa dan korban berteriak-teriak untuk minta tolong kepada masyarakat, dan akhirnya masyarakat dengan berani membawa korban keluar untuk dievakuasi ke dalam rumah sakit, ya, seperti itu. Baik, Rio, boleh kami lihat sedikit mungkin dengan kamera Anda digeser atau bagaimana supaya kami bisa lihat situasi di sekeliling seperti apa saat ini polisi melakukan penyisiran. Ya, situasi saat ini yang Anda lihat saat ini adalah beberapa warga sedang berkerumun melihat kejadian ini dan sejumlah polisi sedang melakukan memberikan polis lain untuk mengamankan lokasi dari atau adanya kemungkinan ledakan susulan. Ya, seperti ini di depan saya ini petugas kepolisian sedang memberikan garis polisi agar para warga tidak masuk ke dalam lokasi yang akan disterilkan nanti. Ya, seperti ini. Ya, begitu. Rio, tadi Anda katakan ada ledakan di sana. Kira-kira seberapa besar daya ledak dari bom tadi? Ya, ledakan yang didengar sendiri orang warga cukup besar juga. Seperti ledakan berkekuatan sedang seperti itu sehingga membuat korban terkena. Ya, gitu. Apakah ada selain 2 korban tadi, apakah ada kerusakan dari kendaraan di sana? Mungkin apakah itu mobil ataukah itu motor? Ya, yang saya lihat sendiri ada kerusakan motor dan pecahan kaca di dekat lokasi kejadian, ya, seperti itu. Dan saat ini saya juga sedang oleh
keluar dari garis polisi karena petugas akan melakukan olah TKP dan penyelidikan lebih langsung mengenai dugaan bom yang meledak di lokasi ini. Dan kita tidak tahu motif apa yang mendidakasi kenapa bom itu dilakukan di sekitar terminal Kampung Melayu, ya seperti itu. Rio, tadi Anda katakan bahwa ada bom itu diletakkan di dekat parkiran sepeda motor. Apakah itu dalam sebuah tas begitu atau memang itu sebuah motor atau mungkin bentuknya mobil begitu? Bentuknya seperti apa? Ya, saya belum bisa memastikan bentuknya seperti apa dan ditaruh di mana karena ledakan itu terjadi di sekitar lokasi depan halte dan di dekat parkiran motor seperti itu. Ya. Baik, lalu apakah sudah ada penyisiran yang bisa kami saksikan untuk tim Gegana sudah tiba di sanakah? Ya, saat ini petugas kepolisian ramai melakukan penyisiran dan memindahkan mobil-mobil angkot untuk melakukan penyisiran, untuk melakukan olah TKP atau gimana? Apa ada lagi bom yang akan terjadi? Ya, begitu. Baik, Rio. Kami ingin tahu juga apakah tadi ketika ledakan itu terjadi, suasana di lokasi memang seramai yang seperti Anda saat ini berada bersama-sama dengan warga di situ? Atau memang keadaan sepi? Tadinya suasana di lokasi ini dalam keadaan sepi. Namun setelah adanya ledakan, warga kembali berkumpul dan menyaksikan bagi pengendara motor dan mobil yang melintas di sini ingin melihat kejadian ledakan bom yang diduga bom ini, ya seperti itu. Oke, baik, kalau gitu Rio Manik, terima kasih untuk laporan Anda. Kami tunggu. Pemirsa, kembali di Breaking News bersama saya David Silahoy terkait ledakan bom di halte Transjakarta Kampung Melayu, Jakarta. Dan tadi kami sudah menyiarkan langsung dari laporan Rio Manik, rekan kami kontributor di Kampung Melayu, menyatakan bahwa ledakan terjadi di sekitar parkiran dekat dengan terminal halte busway. Dan ledakan terdengar di Kampung Melayu, Jakarta Timur pada malam tadi, dan suara tersebut sempat membuat warga yang berada di sekitar panik. Dan pemirsa, diduga ledakan ini berasal dari ledakan bom dan masih sejumlah informasi masih beredar, di antara informasi yang kami terima adalah diduga juga ada ledakan bom bunuh diri. Berasal dari sebuah tas yang berada di sekitar kendaraan dan juga di dalam halte, di dekat dengan halte busway dan di parkiran. Saat ini polisi tengah melakukan penyisiran terhadap lokasi ledakan tadi dan kemudian membuat parameter agar masyarakat dan warga tidak ikut masuk di dalamnya, sementara menunggu dari tim Gegana pihak kepolisian untuk datang ke lokasi menyisir apakah ada bom lainnya di sana. Dan sejauh ini dari laporan rekan kami Rio Manik disampaikan ada 2 korban yang jatuh akibat ledakan tersebut. Di antaranya adalah seorang polisi, dan menurut Rio sendiri, menurut wartawan kami, korban mengalami luka-luka yang cukup parah.
Baik, dan saat ini dalam sambungan telepon kami sudah terhubung dengan Rio Manik, kontributor kami yang berada di Kampung Melayu, Jakarta Timur. Rio, halo. Ya, David. Ya, apa update terbaru dari lokasi ledakan? Ya, update terbaru dari lokasi ledakan di Terminal Kampung Melayu ini, petugas kepolisian sedang menunggu tim dari Gegana Polri untuk tiba di lokasi untuk menyisir kemungkinan adanya sisa-sisa atau residu bom yang atau ledakan-ledakan susulan seperti itu, dan petugas kepolisian juga sudah memindahkan beberapa kendaraan angkutan kota yang berada tepat di mana terjadinya ledakan tersebut, dan memberikan garis polisi sekitar kurang lebih 500 meter persegi untuk agar warga tidak mendekat ke lokasi di mana nantinya kemungkinan besar akan terjadinya ledakan susulan seperti itu. Tadi ketika Anda melaporkan melalui sambungan Skype itu, saya melihat bahwa lokasi ledakan dekat dengan jalan raya dan di situ ada halte busway. Lalu bagaimana? Apakah polisi menutup semua lajur jalan di tempat itu? Ya, sampai saat ini polisi menutup semua akses-akses masuk ke dalam terminal Kampung Rambutan, seperti dari arah Dewi Sartika menuju Matraman maupun dari Matraman menuju Kampung Melayu ditutup, dan beberapa kendaraan di-stop untuk disterilkan jalan menuju ke lokasi seperti ini. Boleh kami mintakan konfirmasi lagi, apakah ini memang ledakan hanya dari sebuah tas atau memang ada ledakan bom bunuh diri? Karena ada informasi beredar sangat cepat sekali ini, ada dua informasi tadi. Ya, kita tidak bisa berandai-andai, David, karena kita tidak tahu apakah ini bom bunuh diri atau bom yang ditaruh di lokasi dekat Terminal Kampung Rambutan. Tetapi yang seperti yang saya lihat sendiri ini hampir bisa saya pastikan bahwa ini bukan bom bunuh diri, karena tidak ada korban dari bom bunuh diri itu tersendiri. Seperti itu, David. Ya, artinya tidak ada pelaku di sana yang juga cedera atau tewas ya akibat bom tersebut. Lalu bagaimana? Apakah di lokasi kejadian saat ini sudah sampai tim Gegana begitu untuk menyisiri lokasi tersebut? Sampai 20 menit sejak kejadian, tim Gegana Polri belum sampai ke lokasi. Baru petugas kepolisian dari Polres Jakarta Timur dengan beberapa elemennya baru sampai di sini untuk melakukan sterilisasi area di mana tempat terjadinya ledakan bom tadi. Seperti itu. Untuk kawasan terminal itu sendiri, apakah ada peralihan lalu lintas begitu yang akan masuk ke terminal? Apakah memang operasional langsung di stop atau bagaimana di terminal? Ya, untuk operasi di Terminal Kampung Melayu ini untuk sementara ini langsung di stop, menunggu datangnya Gegana Polri untuk dinyatakan bahwa lokasi Terminal Kampung Melayu ini steril dari sisa-sisa bom tersebut. Ya, lalu dialihkan ke mana gitu? Penumpang-penumpang yang akan turun? Bagi penumpang-penumpang yang akan turun di lokasi ini dialihkan persisnya di tengah jalan, bukan di terminal seperti ini. Dan seperti jalur bus Transjakarta yang dari arah Dewi Sartika menuju Kampung Melayu dialihkan menuju jalan Abdullah Safei melewati Tebet. Ya, seperti itu. Baik, Rio. Tadi kami mendapat informasi juga bahwa ada 2 kali ledakan yang terjadi. Tapi kami ingin tanyakan lagi nih, konfirmasi apa betul ada 2 atau hanya 1 ini saja? Yang saya dapat informasi bahwa hanya 1 kali ledakan, dan hanya 1 kali ledakan yang terjadi, dan ada 2 korban yang saya lihat. 1 korban dibawa oleh warga karena dia meminta tolong. Peserta meminta tolong, yang diduga korban tersebut adalah seorang anggota polisi karena warga bilang itu polisi seperti itu, David. Baik, ini di gambar Anda ini kami juga melihat bahwa korban juga dibantu untuk dievakuasi ke rumah sakit. Lalu bagaimana kondisi mereka saat ini? Mungkin Anda ada informasi terkininya? Ya, informasi yang terkini dibawa kemana korban. Selanjutnya saya belum bisa memastikan dibawa kemana korban, ke rumah sakit mana. Yang saya tahu rumah sakit terdekat dari lokasi terjadinya ledakan bom ini adalah
jaraknya 300 meter ialah Rumah Sakit Premier Jatinegara. Kemungkinan besar korban tersebut dilarikan ke Rumah Sakit Premier Jatinegara. Seperti itu, David. Ya, sejauh ini apakah diketahui ada tambahan korban? Dari sebelumnya Anda katakan ada 2, apakah ada update? Ya, sejauh ini yang saya lihat di lokasi ini hanya 2 saja seperti itu, dan tidak ada lagi korban susulan atau yang tergeletak di lokasi ledakan bom yang persisnya di depan halte busway Kampung Melayu. Ya. Oke, dari gambar yang kami terima dari Anda ini korban digotong dan dievakuasi. Tapi dari pandangan Anda sendiri, tadi bagaimana kondisi korban itu sebenarnya? Apakah dia betul-betul mengalami luka parah di bagian mana, atau hanya luka-luka kena serpihan-serpihan bom? Ya, yang saya lihat sendiri dari korban sendiri itu sepertinya dia mengalami luka parah di bagian tangan, kaki maupun kepala. Jadi ada kayak sisa-sisa dari kaca maupun dari benda-benda yang berupa logam seperti itu. Apakah Anda melihat itu artinya bahwa ledakan bom tersebut dalam jarak dekat? Karena kalau dilihat tadi sebab tangan luka, muka luka, artinya mungkin apakah dia memang sedang ingin datang ke lokasi tersebut, ke tas tersebut yang berisi bom? Yang saya lihat sendiri, yang bisa saya gambarkan di lokasi ini ialah biasanya di dekat terminal Kampung Melayu dan banyak orang pada berkumpul, biasa pada nongkrong di depan toilet di sebelah persisnya di sebelah halte bus Transjakarta. Nah, persis di situ terjadi ledakan, kemungkinan dalam jarak dekat seperti itu. Baik, apakah Anda mencoba mencari saksi begitu di dekat lokasi, karena Anda katakan tadi ada nongkrong-nongkrong di sana, duduk-duduk. Apakah ada saksi yang melihat siapa yang meletakkan bom tersebut? Sampai saat ini saya belum tahu dan belum mendapatkan informasi mengenai adanya orang yang menaruh barang di lokasi tersebut, dan mereka hanya mengatakan bahwa adanya ledakan di lokasi tersebut dan adanya korban yang diduga seorang polisi dan seorang supir di lokasi terjadinya persis ledakan tersebut. Baik, Rio, kami juga ingin melihat gambar Anda sebenarnya melalui Skype, tapi mungkin saat ini kalau Anda sedang bisa untuk memberikan gambar Anda yang terbaru, kami sangat ingin sekali melihat update-nya. Namun demikian saya juga ingin mengkonfirmasi lagi dari kepolisian yang hadir saat ini itu dari mana yang menangani dan berapa jumlah personil yang sudah ada di sana untuk menangani? Ya, personil kepolisian yang hadir di lokasi ini yang dari Polres Jakarta Timur dan Polsek Jatinegara yang ada di lokasi. Yang saya lihat di lokasi ini adanya puluhan polisi baik berseragam lengkap, bersenjata lengkap maupun berseragam preman seperti itu. Apakah sudah ada medis yang datang ke lokasi? Belum ada, David. Karena memang belum ada korban tambahan ya. Jadi tapi belum ada medis di sana ya yang menolong atau mungkin berjaga-jaga ya. Betul. Baik. Lalu lokasi kejadian tersebut saat ini sekarang sudah diamankan 500 meter. Ya, jadi warga tidak boleh masuk ke dalam garis polisi ya. Ya, bisa Anda update sedikit kondisi lalu lintas di sekeliling terminal Kampung Melayu? Ya, kondisi lalu lintas di sekeliling terminal Kampung Melayu yang tepatnya dari arah Dewi Sartika menuju Matraman dan di jalur kanan persisnya dekat terminal Kampung Melayu diberi polis line sekitar jarak 20 meter dari terminal Kampung Melayu dan dialihkan ke Jalan Abdullah Sapeda